猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Mungkinkah dengan kekuatan abadimu masih ada hal yang perlu ditakuti di jurang kutub ini? Xiaoyan memandang Wu Zhan yang agak terlalu berhati-hati dan sedikit bingung. Tentu saja, keabadian masih ada di daerah jurang kutub dan aku tidak tahu apakah itu penyebab kabut atau apa. Temperamennya akan menjadi sangat haus darah, jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati, kata Wu Zhan serius. Meskipun dia adalah keabadian kaisar, tetapi kekuatan jiwanya bahkan belum mencapai keadaan suci. Jadi Wu Zhan hanya bisa menilai dengan mata telanjang. Apakah ada tempat berkumpul atau kota di sini? Xiaoyan bertanya. Dia masih bingung ketika dia datang ke sini. Dia tidak memiliki peta di tangannya dan karena inilah dia membawa Wu Zhan. Jika semuanya harus dieksplorasi oleh Xiaoyan sendirian, maka banyak waktu yang harus dihabiskan di sini. Tidak ada benua yang stabil di wilayah jurang kutub, hanya ada pulau terapung. Waktu telah berubah. Aku tidak tahu apakah pulau Xuanlei tempat aku pernah tinggal masih ada. Dengan kata lain, apa yang kamu cari di sini? Kamu harus memiliki arah. Jika tidak, wilayah jurang kutub terlalu besar. Pencarian tanpa tujuan bukanlah solusi, tanya Wu Zhan. Pada saat ini, mereka melambat dan bergerak maju perlahan dalam kabut tebal. Aku sedang mencari seseorang, kata Xiaoyan. Manusia? Siapa namanya? Mungkin aku pernah mendengarnya, tanya Wu Zhan. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Tapi jika kita bisa bertemu satu sama lain, secara alami aku akan mengenalinya. Xiaoyan merenung. Wu Zhan mendengar kata-kata itu dengan bingung. Dan setelah berbicara lama, itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada informasi yang berguna sama sekali. Apa kekuatannya? Atau apa karakteristik dari penampilannya? Wu Zhan bertanya ragu-ragu, berharap mendapatkan informasi yang berguna. Kalau tidak, dia benar-benar mencarinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan segera berkata, dia tidak mengenalku dan aku tidak mengenalnya. Dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Jika dia masih hidup, seharusnya hanya ada satu ciri, yaitu tubuh fisiknya sekuat milikku. Kuat, maka cakupannya sangat besar. Wu Zhan sedikit mengerinyit. Jika tidak ada kecelakaan, itu juga tubuh yang abadi, kata Xiaoyan lagi. Tubuh abadi. Wu Zhan terkejut. Xiaoyan adalah tubuh abadi pertama yang pernah dia lihat. Dia belum pernah melihat tubuh abadi yang dikabarkan di jurang kutub selama ribuan tahun. Tentu saja, dengan luasnya jurang kutub, masih ada banyak tempat yang belum pernah diinjak Wu Zhan. Aku tidak yakin apakah ada orang dengan tubuh abadi di daerah jurang kutub. Aku hanya bisa menemukan sebuah pulau dan meminta seseorang untuk mencari tahu. Adapun apakah itu ada, dia juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, kata Wu Zhan. Apakah kamu punya cara untuk menemukan lokasi pulau itu? Tanya Xiaoyan. Wu Zhan juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Pulau-pulau di jurang kutub semuanya mengambang dan tidak ada lokasi yang pasti sama sekali. Jadi meskipun ada peta di jurang kutub, itu tidak berguna, Wu Zhan menjawab. Satu-satunya cara sekarang adalah menangkap orang dan bertanya tentang lokasi mereka saat ini. Jika tidak, kita akan dengan mudah tersesat dalam kabut. Setelah Wu Zhan selesai berbicara, Xiaoyan juga sedikit mengangguk. Setidaknya, Wu Zhan masih memiliki pemahaman umum tentang situasi di daerah jurang kutub. Xiaoyan melihat ke satu sisi dan saat ini Wu Zhan tidak menyadarinya. Seseorang ada di sini, kata Xiaoyan.
Hujan segera mengikuti pandangan Xiaoyan dan tidak ada yang terlihat di kabut air yang tebal. Tetapi segera suara siulan dari udara mencapai telinganya dan setelah beberapa saat 3 bayangan muncul. Tinggalkan tunggangan kelinci putihmu. Jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, aura hujan tiba-tiba menyebar dan tekanan kekuatan abadi bukanlah masalah kecil. Dan ketiga sosok itu berlutut bersama dalam sekejap. Tiba-tiba ketakutan muncul di wajah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hujan menampar 2 orang dengan telapak tangannya dan keduanya terbunuh dalam sekejap. Hanya menyisakan pria yang berbicara dengan darah di sekujur tubuhnya, gemetar dan wajahnya sangat pucat. Katakan, di mana pulau terdekat? Metode kejam hujan juga membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tidak menyangka hujan akan membunuh dengan tegas tanpa belas kasihan sama sekali. Adapun yang terkuat dari orang-orang ini hanyalah Dewa Petarung Bintang 5. 500 mil ke timur, Pulau Xuanlei ada di sini. Suara pria itu serak dan bergetar, dan sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sosok hujan sudah menghancurkannya berkeping-keping. Ayo pergi. Ketiga orang ini mungkin adalah umpannya dan seseorang harus menjadi pelopor godaan di antara mereka. Hujan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit, tapi matanya sedikit tidak senang. Hujan secara alami akan mengamati kata-katanya dan segera melihat ketidaksenangan Xiaoyan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika kamu tidak membunuh dengan tegas di daerah jurang kutub, itu hanya akan merugikan kita. Hujan tertegun di tempat. Itu hanya beberapa dewa petarung bintang 5. Tanpa diduga, Xiaoyan bahkan tidak akan membiarkan cincin dewa petarung bintang 5. Jangan lihat keabadianmu. Aku ingin mengkritikmu beberapa kata tentang hal ini. Seperti kata pepatah, terkadang kamu tidak bisa melupakan waktu. Sekecil apapun lalat, tetap saja daging. Jika hujan tidak melihatnya membunuh Mengdan dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan langkah kedua keabadian kaisar. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal dan mereka melesat ke arah timur. Dan tidak lama setelah mereka melesat, ada sekelompok orang bersembunyi di kabut air yang tebal. Semuanya memancarkan aura jahat yang kuat. Pembunuhan itu sangat menentukan. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke jurang kutub. Bos, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Dalam kabut tebal, ada sekitar 7 atau 8 sosok berpakaian jubah hitam, berdiri di kabut redup. Hampir tidak mungkin membedakannya dengan mata telanjang, menyatu dengan kabut dan kegelapan. Kekuatan mereka masih belum diketahui. Aku pikir metode mereka setidaknya dewa petarung bintang 8. Kita dapat mengikuti dan mengamati mereka dari jarak tertentu. Pria terkemuka mengeluarkan suara serak, menoleh, dan 2 dari mereka dapat dilihat dalam kegelapan. Matanya biru dan hijau, seperti mata binatang yang bersinar dalam kegelapan, berdarah dingin dan haus darah. Mereka semua percaya pada ucapan pria itu. Bagaimanapun mereka mampu bertahan di wilayah jurang kutub sejauh ini, semua mengandalkan penilaian dari pria terkemuka itu. Beberapa sosok berikutnya mengikuti Xiaoyan dalam kabut tebal, sekitar 100 kaki jauhnya, sangat waspada dan hati-hati, tetapi mereka mengikuti sepanjang jalan. Dan tentu saja mereka tidak dapat melarikan diri dari kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Ada sekitar 7 atau 8 orang di belakang kita, dan mereka telah mengikuti kita untuk sementara waktu. Tetapi yang terkuat tampaknya berada di sekitar Dewa Petarung Bintang 8. Kata Xiaoyan perlahan. Mendengar kata-kata ini, Hujan langsung membeku. Dia tidak terlalu suka diikuti dan segera bersiap untuk membunuhnya setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat ini, mereka telah terbang 500 mil ke arah timur dan benua terapung tiba-tiba muncul di tengah kabut tebal. Benua itu memiliki bentuk yang aneh dan tampak seperti sambaran petir.
Pulau Swanley. Mata Wujan berkilat. Lagi pula tempat ini membawa banyak kenangan. Orang-orang ini bukan ancaman. Ayo kita pergi ke pulau, kata Xiaoyan menyiratkan bahwa Wujan tidak perlu mulai membunuh. Setelah melihat Pulau Swanley, Wujan menahan niat membunuhnya. Tetapi jika orang-orang ini mengikuti mereka ke pulau itu, Wujan tidak keberatan menyingkirkan mereka. Tidak ada bangunan atau rumah besar seperti yang diharapkan di seluruh pulau. Semuanya adalah gua dan bahkan tidak banyak figur di atasnya. Pulau ini memancarkan rasa sunyi. Xiaoyan dan yang lainnya segera mendekati pulau itu. Tetapi sebelum itu, Wujan menghentikan Xiaoyan dan berkata, banyak orang di pulau itu menderita penyakit aneh. Aku adalah salah satunya. Jika memungkinkan, tolong jangan hancurkan pulau ini. Wujan menatap Xiaoyan, mengepalkan tinjunya sedikit, dan Xiaoyan memberinya tatapan aneh. Kamu adalah orang yang membunuh di sepanjang jalan, kata Xiaoyan tiba-tiba. Wujan tidak senang ketika mendengar ini. Bukankah niatmu untuk membunuh? Wujan bingung. Jelas itu idemu sendiri, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan mengangkat bahunya. Label penjahat ini tidak cocok untuknya. Wujan membeku di tempat, seolah-olah disambar petir. Tujuan datang ke pulau ini adalah untuk mendapatkan berita. Selama kamu tidak marah, pulau ini akan aman dan baik-baik saja, kata Xiaoyan. Wujan tersenyum kecut setelah mendengar ini, dan setelah sekian lama, dia adalah penjahat terbesarnya. Kelinci awan es membawa Xiaoyan ke Pulau Swanley ini. Pulau itu tidak kecil dan menampung 1 juta orang bukanlah suatu masalah besar. Tetapi jumlah total orang di wilayah Jurang Kutub mungkin kurang dari 1 juta. Sungguh sumber energi yang kaya. Baru saja memasuki langit di atas Pulau Swanley, Xiaoyan terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ada kekurangan sumber daya di sini, tetapi tanpa diduga itu membentuk kontras yang sangat besar dengan kehancuran yang dia lihat sebelum memasuki Jurang Kutub. Tampaknya tidak ada kekurangan sumber daya di daerah Jurang Kutub. Jadi, mengapa orang masih haus darah? Xiaoyan bingung sampai dia melihat sesosok tubuh melewatinya dan tatapan matanya kosong, seperti boneka. Sebelum mendarat, Wujan menghentikan Xiaoyan lagi. Dia melihat ke bawah gua-gua yang padat di bawah. Dan sepertinya dia memiliki firasat buruk. Aku khawatir tidak ada orang yang hidup di sini, kata Wujan. Xiaoyan bahkan lebih bingung ketika mendengar kata-kata itu. Baru saja ada orang lain yang terbang melewati mereka. Sosoknya terkulai, tapi itu memang manusia dan memiliki vitalitas. Racun yang memakan jiwa di sini 100 kali lebih kuat, dan aku khawatir semua orang telah terinfeksi olehnya. Ayo pergi, Wujan segera berkata. Aku khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang, gumam Xiaoyan. Dan ketika dia menoleh pada saat ini, banyak sosok muncul di beberapa titik di belakangnya. Semuanya tampak aneh. Mata mereka tidak memiliki semangat orang yang hidup, dan tubuh mereka terkulai, seolah-olah ada jiwa yang hilang. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengerinyit, dan Wujan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Sosok-sosok meraung keluar dari goa, merentangkan telapak tangan mereka, seolah-olah menyeret mereka ke Pulau Swanley. Mereka benar-benar berani pergi ke Pulau Swanley. Aku khawatir mereka tidak akan bisa keluar hari ini. Dalam kabut tebal di belakang, beberapa sosok tergantung di dalamnya. Semua memandang Xiaoyan dan yang lainnya dikelilingi oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia melihat penampilan orang-orang di sekitarnya dan kemudian melihat ke Pulau Swanley di bawahnya. Matanya menunjukkan ekspresi serius. Koyan, apakah ada formasi di pulau ini? Xiaoyan bertanya. Wujan memegang busur dan anak panah emas. Bulu panah berterbangan, dan sosok yang menyentuh bulu panah emas itu langsung meledak menjadi kabut darah.
Melihat Xiaoyan tidak berniat pergi, Wu Zhan hanya bisa berdiri di samping untuk melindunginya. Tahanan roh itu merengek dan terlihat tidak senang. Xiaoyan langsung menampar kepalanya, lalu membuka matanya dengan kutukan dan melihat ke pulau itu. Kamu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Jika kamu mengatakan kamu salah, itu tidak sepenuhnya salah. Goyan benar-benar tertawa dengan Xiaoyan. Xiaoyan menjulurkan jarinya ke arah matanya yang besar dalam sekejap dan sudah terlambat untuk mengatakannya. Memang ada formasi di sini, tapi pulau ini hanya bentuk formasi dan merupakan bagian dari formasi. Jadi tepatnya seharusnya bukan formasi, tapi sebuah altar. Goyan berbicara dengan sangat cepat, segera menjawab Xiaoyan dengan kata-kata paling sederhana. Altar. Xiaoyan terkejut. Aku khawatir setidaknya ada puluhan ribu orang di pulau ini. Mungkinkah seseorang menggunakan puluhan ribu orang ini sebagai korban? Xiaoyan berpikir dan menganalisis keadaan ini. Oke, kita harus pergi. Kalau tidak, kita akan diracuni juga. Wu Zhan memandang Xiaoyan dan berkata dengan penuh semangat. Xiaoyan mengangguk sedikit, menepuk kelinci awan es dan bergegas keluar, meninggalkan Wu Zhan di belakang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个架子。现身失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银针，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 就给他一个惊喜了。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。